banyak yang beranggapan bahwa psikologi itu sama dengan kayak meramal gitu ya. Gue sebagai lulusan dari psikologi dan teman-teman yang lain tuh sering didatengin atau ditanyain sama orang, ramalin gue dong gimana masa depan gue misalnya begitu. Banyak banget yang begitu, dan mungkin salah satunya di antara teman-teman semua tuh ada juga yang berpikiran sama seperti itu, bahwa psikologi itu sama dengan peramal atau sama dengan orang yang bisa mengetahui masa depan. Ya, padahal tidak seperti itu, sama sekali tidak sama. Ya, psikologi itu ada dasar ilmunya dan bisa juga dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sekedar meramal masa depan seperti yang mungkin dikira atau disangka oleh banyak orang. Lalu kenapa dong kok psikologi itu bisa tahu atau mendapatkan informasi-informasi yang mungkin tidak pernah diceritakan oleh seseorang, tapi dia bisa tahu gitu. Nah, itu kita tidak, yang jelas pertama kita tidak ada namanya mata kuliah ramalan, itu nggak ada ya, tapi kita mempelajari yang namanya sikap dan perilaku dan kecenderungan untuk seseorang itu berperilaku, sehingga potensi itu bisa terjadi dan cenderung bisa terjadi ya. Mungkin gue jelasin dulu di sini apa aja sih kalau gitu yang dipelajari di psikologi. Banyak banget ya, jelas banyak banget, karena psikologi itu kan mempelajari tentang yang namanya manusia, dan manusia itu kan kompleks, tidak bisa dijelaskan hanya dengan sederhana. Jadi pelajaran itu pun juga sangat kompleks, mulai dari banyak teori ya, teori-teori tentang psikologi, tentang kejiwaan pastinya, misalnya tentang kecerdasan, tentang motivasi, tentang persepsi, abnormalitas ya, dan hal-hal lainnya. Dan itu kita wajib pelajari dan pahami dari berbagai macam tokoh psikologi yang ada di seluruh dunia gitu. Dan kemudian tentunya juga kita belajar yang namanya alat ukur ya, atau alat tes bahasa awamnya gitu ya, alat psikotes, nah gitu. Nah, kita tentu pasti belajar tentang hal tersebut. Banyak yang dipelajari, yang mulai dari misalnya tes kecerdasan, kemudian minat bakat, kemudian motivasi, dan yang paling banyak itu biasanya adalah tes kepribadian ya, bagaimana kepribadian seseorang. Nah, itu kita pelajari juga dengan pembagian mata kuliah yang berbeda-beda ya. Dan kemudian juga kita mempelajari yang namanya bagaimana kita menyusun alat ukur ataupun alat tes itu sendiri ya. Jadi ada statistik juga, jadi bagaimana kita bisa mengukur alat ukur yang valid dan reliable, sehingga memang benar-benar mengukur ataupun menggambarkan dari apa yang ingin kita ukur. Nah, jadi di situ sudah dari awal sudah kelihatan tuh bahwa psikologi itu sangat kompleks ya, mulai dari ada hafalan teori, kemudian ada melibatkan bagaimana kita menginterpretasi ya, kemudian ada juga bagian untuk bagaimana kita bisa menggunakan analisa hitungan kita ya dalam bentuk alat ukur tes. Nah, jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa kalau kita ingin menggambarkan kepribadian satu orang itu membutuhkan 3 hal tersebut, dan itu tidak mudah untuk bisa mempelajarinya. Butuh waktu dan butuh kemampuan juga yang baik dari si mahasiswa psikologi itu sendiri ya. Jadi nggak gampang loh kita belajar psikologi, dan memang pantas kalau misalnya kita buka jasa konsultasi itu dibayar mahal ya, karena itu memang menyangkut manusia. Nah, kemudian yang penting juga adalah sehingga kita bisa mengetahui seseorang itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan ya antara teori tadi kemudian dengan aktual di lapangan itu, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang utuh tentang seseorang tersebut ya. Jadi kita sebagai lulusan psikologi itu tidak boleh, atau kalau gue pribadi sih ya, kalau misalnya ngelihat ada seseorang gitu, misalnya gue baru kenal ya, kemudian langsung gue katakan si orang itu memiliki atau orangnya itu enak gitu ya,
maksudnya supel ya, oke, itu adalah penilaian awal, tapi kita tidak bisa menggambarkan seseorang hanya dari gambaran awal itu aja. Jadi kita harus bisa melihat sekeliling orang itu secara utuh ya. Atau misalnya kita punya teman, kemudian dia berlaku sesuatu yang mungkin bikin kita nggak nyaman, lalu kita bilang dia itu orangnya nggak baik. Nah itu kalau gue sih akan melihatnya itu dari berbagai macam sudut ya, untuk mendapatkan gambaran informasi yang utuh tentang orang tersebut. Jadi tidak sekedar atau tidak sembarangan untuk mengatakan orang itu seperti apa ya. Itu kalau gue sih nggak mau sih kayak gitu, karena justru akan membentuk konsep pikir gue itu akan cenderung negatif kepada orang tersebut, dan itu gue nggak mau gitu. Jadi kita harus melihat segala sesuatu atau tentang orang itu secara terintegrasi keseluruhannya. Makanya kalau misalnya teman-teman itu ikut seleksi, misalnya masuk suatu perusahaan gitu ya, akan banyak tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan, dan itu tujuannya adalah memang untuk mendapatkan gambaran si calon karyawan itu secara menyeluruh. Ada interview, ada psikotes, dan psikotesnya pun biasanya biasanya lebih dari satu sih, biasanya dua atau misalnya untuk posisi-posisi tertentu bisa jadi lebih dari 2. Ya tujuannya apa ya, masing-masing alat ukur itu sendiri atau alat tes itu sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mendapatkan gambaran tentang si orang itu. Ya, ditambah juga ada interview, kemudian ada interview lagi oleh calon atasannya. Nah jadi benar-benar mendapatkan gambaran yang utuh tentang si calon karyawan. Jadi tidak serta-merta si calon karyawan datang misalnya kemudian kita salaman lalu kita udah bisa menyimpulkan orang itu seperti apa. Bagi yang merasa belum mampu seperti itu, lebih baik jangan melakukan hal itu, karena itu bisa justru membentuk mindset yang negatif di kita terhadap orang tersebut, dan itu sih tidak baik. Itu akan itu cenderung untuk membuat subjektivitas kita itu yang lebih bermain di sana, dan itu tidak baik sih. Tidak objektif, dan karena tidak menggunakan tools ataupun kemampuan yang memang ada dari seorang tersebut gitu. Jadi bukan kita bisa meramal ya, tapi kita bisa mengetahui potensi yang memang ada dalam diri orang tersebut dari beberapa tools yang digunakan. Ada wawancara, ada tes itu sendiri, dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengamati tingkah laku si orang tersebut. Lalu gimana kalau misalnya alat tesnya nggak digunakan? Ya biasanya sih kalau misalnya ketemu orang baru di jalan gitu kan, nggak mungkin gue suruh tes dulu gitu kan ya, suruh tes kemudian baru gue nilai, kan nggak begitu. Senjatanya sih cuma ada 2. Yang pertama adalah pengamatan terhadap orang tersebut, dan yang kedua adalah komunikasi 2 arah atau bahasa teknisnya wawancara ya. Tapi kalau misalnya kita di jalan ya mungkin ya komunikasi 2 arah, ngobrol lah gitu. Jadi ngobrol, jadi dua senjata itu atau 2 tools itu yang biasanya gue bakal gunain misalnya kalau baru ketemu orang baru, untuk mengetahui orang itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar melihat orang itu dari berbagai macam sudut gitu. Dan mungkin hal lain lagi yang mau gue sampaikan adalah kita harus memahami sama-sama bahwa manusia itu unik, memiliki keunikan masing-masing dan memiliki karakteristik masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan semua bahwa orang itu semuanya sama ya. Kita harus bisa menghargai orang itu apa adanya ya, tanpa meminta ataupun berusaha agar orang itu sama seperti apa yang kita mau atau yang kita inginkan gitu ya. Banyak masalah yang terjadi ya karena kita tidak bisa memahami bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa ya? Karena memang kan mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Kebutuhan orang itu kan beda-beda ya, nggak sama saya butuh ini tapi kamu butuh itu. Jadi kita bisa saling menghargai. Dan satu lagi adalah kita nggak bisa yang namanya memberikan label kepada seseorang sesuai dengan apa yang memang ada di dalam benak kita atau subjektivitas kita ya. Apalagi biasa sih terjadi nih antara orang tua dengan anak gitu ya, kamu bodoh misalnya gitu. Itu bagi si anak bisa jadi akan menempel terus di dalam diri dia bahwa dia sudah dilabel bodoh oleh orang tuanya
itu contoh ya. Begitu juga dengan kehidupan pertemanan kita dengan teman kita atau dengan sahabat kita ataupun dengan rekan kerja kita ya, kita tidak bisa memberikan label atau melabel orang dengan sesuai dengan apa yang kita mau gitu, karena itu tadi kita harus bisa menghargai orang itu apa adanya, yang mau sejelek apapun dia, kita hargai dia, kita hanya bisa memberikan masukan ataupun memberikan contoh ataupun memberikan pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Keputusan tetap berada di tangan masing-masing individu dan itu tidak bisa kita paksakan.